Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kita pun diajar untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Hari-hari yang telah kami lalui, penuh lika-liku, pasang surut kehidupan, tapi kami boleh melewatinya sampai hari ini. Kami merasakan semua karena penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, di dalam menjalani hari-hari kami ke depan, dimulai dari hari ini, kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menuntun dan mengajar kami. Melalui firman yang sebentar lagi akan kami renungkan, yang kami dengar, biarlah firman-Mu ini tetap beri hikmat bagi kami, untuk dapat kuat, tegar, dan terus penuh sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 9 Januari 2025 tertulis dalam kitab Imamat 25 ayat 14. Dalam bahasa Batak Tolu Musa 25 ayat 14. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dibaheni tungsura di garis hamu manang aha tudonganmu, manang tinuhormu tahe sian tangan ni donganmu, dan jadi hamu marsiangatan sama dongan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan sebuah kisah atau cerita tentang penjual mangga. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar ya. Di satu daerah wisata adalah penjual mangga. Lalu datanglah wisatawan, ya kita katakanlah turis lokal. Misalnya kita pulang atau datang ke tempat tersebut. Lalu wisatawan atau turis ini hendak membeli mangga. Dan dia mulai bertanya, apakah mangganya manis? Lalu jawab tukang mangga, manis. Tidak busukkah? Oh tentu tidak. Semua bagus. Kualitas buah mangga kita super. Silakan dibeli. Lalu mereka tawar-menawar harga dan jadilah transaksi jual beli. Setelah membeli mangga 1 kilo, turis ini atau wisatawan ini kembali ke mobilnya, lalu mereka pergi. Di perjalanan mereka menikmati mangga ini. Wow, ternyata mangga itu tidak baik. Ada ulatnya. Lalu mereka buka lagi yang satu lagi pun demikian. Lalu dengan kesal, pembeli atau wisatawan ini balik arah dan kembali lagi kepada penjual mangga tersebut. Dengan marah dia menyatakan kekesalannya. Tadi kamu bilang ini mangga sangat baik, kualitas super, tidak busuk, manis dan lain sebagainya. Ternyata semua mangga yang saya beli ini 1 kilo semuanya busuk. Saudara-saudara, apa yang menjadi jawaban tukang mangga ini atau penjual mangga ini? Hei Bapak, kamu beli 1 kilo manggamu sudah marah-marah. Busuk 1 kilo kamu marah-marah. Bagaimana dengan saya? Semua mangga ini, berapa keranjang semuanya ini pun busuk. Saudara-saudara, ketika mendengar cerita itu saya tertawa. Saya bingung mau menyalahkan siapa.
Benar ya, pembeli ini merasa dirugikan. Tapi ternyata penjual itu pun mengalami kerugian yang sangat banyak. Berarti ketika pembeli itu membeli mangganya, dia merasa tertipu. Demikian jugalah penjual mangga itu pun. Ketika menerima dari grosiran mangga atau dari toke mangganya, dia pun merasa tertipu. Kita sering sekali mengalami kerugian di dalam transaksi jual beli. Ketika kita membeli, kita merasa rugi. Karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika kita pergi ke pasar, saya sering sekali waktu di Onan, waktu di daerah, ketika belanja ke Onan. Di pasar ini udah jelas-jelas ditimbang 1 kilo. Ternyata ketika tiba di rumah, timbangannya tidak genap 1 kilo. Bisa 9 ons atau bahkan 9 ons kurang. Ini sangat luar biasa ya. Sangat merugikan kita. Saudara-saudara, berjualan, mencari untung itu tidak salah. Itulah transaksi, itulah bisnis. Dan setiap orang yang berbisnis tentu harus untung, bukan? Tetapi yang menjadi persoalan, janganlah terjadi penipuan. Ketika kita mengatakan ini timbangannya sekian, benarlah timbangannya sekian. Ketika kita mengatakan ini barangnya sangat bagus, benarlah kualitas barang kita itu sangat bagus. Dan kejujuran di dalam jual beli atau bisnis ini sudah diaturkan ternyata jauh sebelum kita ada. Jangankan sesama manusia, terhadap alam pun kita harus jujur, kita harus berlaku adil. Demikianlah yang dikatakan di dalam kitab Imamat 25 ini. Bagaimana kita harus melakukan pembebasan kepada tanah yang kita pakai untuk menghasilkan buah atau menghasilkan berkat kehidupan bagi kita. Apalagilah di dalam kehidupan kita dengan sesama. Firman Tuhan sangat jelas mengaturkan bagaimana kita bertindak atau melakukan bisnis kita atau jualan kita atau usaha kita di tengah-tengah kehidupan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Melainkan ketika terjadi transaksi jual beli, maka kedua belah pihak harus menguntungkan. Pembeli harus mendapatkan untung dengan barang yang berkualitas baik. Pembeli harus dapat untung dengan dapat menikmati apa yang dia beli dengan penuh sukacita. Demikian jugalah penjual harus mendapatkan keuntungan dari apa yang dia jual. Karena dari keuntungan itulah dia dapat memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali merenungkan kehidupan ini dan terus belajar untuk tetap melakukan yang baik di dalam proses membeli. Sampai hari ini jika ada pedagang kaki lima, ketika dia menawarkan dagangannya misalnya dengan harga yang murah, saya tidak berani lagi menawarnya. Katakan saja ketika dia menjual benda yang saya butuhkan 10.000, saya tidak mau menawar itu menjadi 10.002 atau bahkan 10.003. Ketika dia katakan 10.000, 5.000, dengan sukacita saya membayarnya. Karena bagi saya untung yang dia dapatkan mungkin tidak banyak, tetapi dari untung yang dia dapat dari menjual benda yang murah itu kepada saya, dia dapat membeli sesuatu yang lebih berharga untuk kebutuhan kehidupannya dan juga mungkin untuk keluarganya. Saudara, mari kita merenungkan kembali apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita pakai dengan baik dan biarlah setiap yang kita dapatkan dari Tuhan boleh kita pakai untuk menjadi berkat sukacita bagi kita dan juga bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengajaran-Mu melalui firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk selalu jujur di dalam kehidupan kami. Untuk selalu memakai setiap berkat-Mu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami terus berempati dan peduli kepada orang lain. Sehingga tidak ada sedikit pun di antara kami yang mencari keuntungan diri dan merugikan orang lain. Ajari kami Tuhan, mampukan kami selalu untuk melakukan hal yang baik yang berkenan kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.